Sudah cukup lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Tidak hanya itu, Abu Nawas pun sudah jarang terlihat di kedai teh, sebuah tempat favorit di kota itu. Tempat orang-orang berkumpul, berbincang, berbagi kabar, dan tentu saja bercanda tawa. Ketiadaan Abu Nawas membuat suasana kedai itu terasa sepi. Biasanya celotehan jenaka dan guyonan Abu Nawas bisa membuat orang-orang lupa sejenak akan beban hidup. Namun kini semua itu tinggal kenangan. Para sahabatnya pun mulai merindukan kehadiran si cerdik jenaka itu. Pada suatu sore, seorang lelaki setengah baya datang ke kedai teh. Wajahnya terlihat murung dan lelah. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang di sana. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas? Aku sangat ingin menemuinya." Orang-orang di kedai pun terkejut sekaligus penasaran. "Ada apa gerangan, wahai tuan? Masalah apa yang engkau hadapi hingga begitu ingin mencari Abu Nawas?" tanya salah seorang teman Abu Nawas. Lelaki itu pun mulai bercerita. "Aku memiliki rumah yang amat sempit. Di sana aku tinggal bersama istriku dan 8 anak-anakku. Rumah itu rasanya makin lama makin sesak. Kami merasa tidak bahagia. Hidup seakan penuh kesempitan." Orang-orang di kedai mencoba memberi saran, namun tak satu pun mampu memberikan solusi yang tepat. Akhirnya, mereka sepakat menyarankan lelaki itu untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Sore itu, lelaki itu langsung menuju rumah Abu Nawas. Kebetulan Abu Nawas sedang mengaji Al-Quran. Setelah lelaki itu menyampaikan masalahnya, Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai saudara, punyakah engkau seekor domba di rumahmu?" tanya Abu Nawas. "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab lelaki itu. "Baiklah, kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan di dalam rumahmu bersama keluargamu," saran Abu Nawas. Lelaki itu agak heran, tapi karena sangat berharap pada Abu Nawas, tanpa banyak tanya ia langsung membeli seekor domba dan membawanya masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, lelaki itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah lebih muram. "Wahai Abu Nawas, rumahku kini makin sesak. Domba itu membuat segalanya makin sempit. Kami tambah tidak nyaman." Namun, alih-alih memberi solusi yang diharapkan, Abu Nawas malah berkata, "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas, ayam atau bebek. Tempatkan juga mereka di dalam rumahmu." Sekali lagi, lelaki itu mengikuti saran Abu Nawas. Ia membeli beberapa ekor unggas dan menambah penghuni rumahnya. Tak lama berselang, lelaki itu kembali ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sekarang keadaan semakin parah. Rumah kami sudah seperti kandang hewan. Unggas berkokok, domba mengembik, anak-anak menangis. Kami tak kuat." Namun, Abu Nawas masih saja menanggapi dengan tenang. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan pelihara di dalam rumahmu." Sekali lagi, tanpa membantah, lelaki itu membeli seekor unta. Rumahnya kini benar-benar seperti pasar hewan. Suara binatang bercampur tangis anak-anak. Rumah kecil itu berubah menjadi neraka kecil. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang dengan wajah kelelahan. "Abu Nawas, kami benar-benar tidak tahan. Rumah kami kotor, sesak, bau, dan berantakan. Mohon berikan aku jalan keluar." Abu Nawas pun berkata, "Kalau begitu, jualah anak unta itu." Lelaki itu segera melaksanakan perintah tersebut. Dan benar saja, rumah itu terasa sedikit lebih lega. Tak lama, Abu Nawas menyuruh menjual unggas-unggasnya. Rumah kembali sedikit lapang. Beberapa hari kemudian,
Abu Nawas datang lagi dan berkata, "Sekarang jualah dombamu." Dengan cepat, lelaki itu menjual dombanya. Kini rumah kecil itu kembali hanya dihuni oleh lelaki itu, istrinya, dan 8 anak-anaknya. Ketika Abu Nawas berkunjung ke rumah itu lagi, ia bertanya, "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Lelaki itu pun tersenyum lebar. "Rumah kami terasa lebih luas, hati kami lebih lega. Kami pun merasa jauh lebih bahagia. Terima kasih wahai Abu Nawas." Abu Nawas yang bijak pun berkata, "Sesungguhnya batas antara sempit dan luas itu bukanlah di dinding rumahmu, melainkan di pikiran dan hatimu. Jika engkau bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka Dia akan mencabut kesempitan itu dari hatimu." Sebelum pulang, Abu Nawas bertanya, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab lelaki itu. Abu Nawas pun melanjutkan, "Ketahuilah, tidak semua doa dikabulkan dengan bentuk pemberian duniawi. Kadang Allah memberikan pemahaman, ketabahan, dan kelapangan hati. Saat itulah engkau mendapatkan karunia yang sesungguhnya." Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa luas rumah atau seberapa banyak harta, melainkan tentang hati yang lapang dan pandai bersyukur. Karena kesempitan hati jauh lebih menyiksa daripada sempitnya ruang. Mari kita bersyukur apapun yang kita miliki hari ini, sebab bisa jadi nikmat yang kita anggap kecil itu adalah sesuatu yang sangat besar bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.